oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-16. Minta tolong Ibu Elsia, Markus 16 ayat yang ke-6. Markus 16 ayat yang ke-6. Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memberikan dia." Ya. Satu pernyataan yang luar biasa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada murid-murid. Ada 3 wanita yang ke kubur Yesus. Dikatakan di sana, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 peristiwa sekaligus terjadi dalam karya penebusan Tuhan, di mana Tuhan melalui Yesus yang mati di atas kayu salib, lalu kemudian Yesus yang dibangkitkan dari kubur. Karya ini harus kita lihat tidak satu-satu, kematiannya sendiri, kebangkitannya sendiri. Tetapi karya Tuhan ini di dalam Yesus Kristus harus kita lihat secara keseluruhan. Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Ketika kita melihat Yesus yang mati, kita melihat keberadaan daripada tubuh manusiawi yang terbatas, kekuatan manusiawi yang terbatas, kemampuan manusiawi yang terbatas. Dan kita juga harus ingat bahwa tubuh yang disalibkan dan tubuh yang mati itu adalah tubuh yang selama 3,5 tahun ada bersama-sama dengan murid Tuhan. Dan yang teristimewa dari 3 wanita yang disebut Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus atau ibu Yesus, karena secara lahir Yakobus dilahirkan oleh Maria setelah melahirkan Yesus. Jadi Yakobus ini boleh dikatakan secara lahir adik kandung daripada Tuhan Yesus. Lalu kemudian Salome, seorang murid Tuhan yang tidak diketahui identitasnya siapa gerangan. Tetapi yang menarik bahwa wanita-wanita ini yang begitu mengasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang spesial. Maria Magdalena begitu spesial karena Tuhan pernah melepaskan roh-roh jahat yang menguasai dalam hidupnya. Dan Maria Magdalena juga Tuhan mau membela di dalam kehidupannya karena dia dikatakan sebagai seorang perempuan yang tidak baik. Dan Maria Magdalena juga seorang perempuan yang pernah mengurapi Yesus, kaki Yesus, dengan minyak narwastu yang begitu mahal. Minyak yang diproduksi di Tibet, dan ada dijual di Israel. Artinya dari Tibet Cina ke Israel itu bukan jarak yang dekat, itu jarak yang cukup jauh. Dan minyak itu yang dipakai oleh Maria Magdalena untuk mengagungkan Tuhan dan untuk menunjukkan kerendahan hatinya, yang mengurapi kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus yang sudah diurapi itu dengan rambutnya yang panjang. Sementara Maria ibu Yesus adalah perempuan yang melahirkan Yesus secara lahir, dan Maria juga yang membesarkan, yang menyusui Yesus, yang membesarkan Yesus. Dan ada hari-hari di mana Maria sangat-sangat menikmati kehidupan bersama-sama dengan Yesus. Ada sebuah ikatan batin yang luar biasa antara Maria dan Yesus. Dan konon setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kalau tidak salah antara
antara 2 sampai 3 tahun setelahnya Maria mati. Ya, karena konon dikatakan bahwa Maria mati karena Maria kehilangan daripada Tuhan Yesus yang naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, menengok daripada keberadaan perempuan-perempuan ini, maka kita boleh melihat mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat diperhatikan dan Tuhan peduli akan kehidupan mereka. Dengan kata lain, bahwa kehidupan perempuan-perempuan ini secara tidak langsung mereka sangat-sangat menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Yesus sebagai pembela, Yesus sebagai penolong, Yesus sebagai pelindung di dalam hidup mereka sangat-sangat mereka rasakan. Dan ketika Yesus disalib, perempuan-perempuan ini yang menunggui Yesus di bawah salib. Dan perempuan-perempuan ini yang memandikan, membersihkan, merempai Yesus sebelum dimasukkan ke dalam kubur. Satu tempat yang saya masih ingat, konon dikatakan sebagai tempat yang dekat dengan Golgota. Jadi tempat salib Tuhan itu ada hanya yang dipercaya itu hanya tinggal sebuah lubang begitu, dan ada di dalam gereja. Dan tempat untuk merempai Tuhan, ya, itu batu kilangan kira-kira panjangnya sepanjang manusia begitu. Dan yang menarik saudara, kalau saudara nanti ke Israel, saudara bawa kain begitu, diusapkan di batu itu akan keluar bau wangi yang luar biasa. Sampai sekarang saya masih penasaran, ya. Wanginya itu luar biasa. Jadi batunya itu nggak perlu dikasih minyak wangi, tapi digosokkan di kain begitu, dan saudara akan mencium bau yang wangi di kain. Ya. Nah, perempuan-perempuan ini mereka tidak takut menghadapi bahaya, menghadapi ancaman Romawi, menghadapi bahaya ancaman orang-orang Yahudi, karena mereka begitu mengasihi Tuhan. Ya. Dan mereka melihat Yesus sebagai manusia. Dan ketika Yesus mati, kalau boleh saya katakan pengharapannya Maria habis. Bagi Maria pengharapannya habis. Bagi Maria Magdalena pelindungnya habis. Bagi Salome juga demikian. Dan mereka hari itu pergi ke kubur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu hal yang tidak pernah mereka pikir. Ada sesuatu hal yang tidak pernah mereka bayangkan ketika mereka berada di kubur Yesus. Karena di perjalanan mereka sudah ngomong, batu daripada kubur Yesus itu beratnya ratusan kilo, mungkin bisa 1 ton kurang lebih. Dan bagi murid-murid perempuan ini, itu sesuatu yang mustahil mereka bisa menggulingkan batu yang ada di depan kubur Yesus. Mereka sudah ngomong, nanti kira-kira siapa ya yang mau menggulingkan batu untuk kita bisa melihat Yesus. Tapi ketika mereka datang, batu itu sudah tergolek. Ya, dengan terkejut mereka masuk. Dan di sana mereka mendapati seorang muda, malaikat yang gambaran daripada seorang malaikat, ya, penjelmaan dari malaikat Tuhan, mengatakan dia tidak ada di sini. Yesus tidak ada di sini, Yesus sudah bangkit. Dengan kata lain bahwa pengharapan Maria yang terbatas menjadi tidak terbatas. Pelindung daripada Maria Magdalena yang terbatas menjadi tidak terbatas. Apa yang selama ini ada di dalam Yesus dan yang telah dilakukan oleh Yesus setelah kebangkitannya menjadi tidak terbatas. Sehingga Ibrani 13 mengatakan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini tidak pernah berubah. Ya. Sebelum Yesus mati, Yesus sebagai penyembuh, pelindung, penolong dan sebagainya. Tetapi Yesus juga sudah bangkit. Dan kebangkitannya itu menunjukkan ketidakberubahan Yesus.
Kebangkitannya itu menuju kepada kekekalan daripada Yesus. Artinya jika 2000 tahun yang lalu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mengatakan orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, perahu Petrus yang kosong penuh dengan ikan, adalah hal-hal yang akan dilakukan oleh Yesus juga di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak terbatas. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini pikiran kita sebagai orang percaya jangan dibatasi oleh yang terbatas. Boleh, oke. Saudara sungguh-sungguh menghadapi banyak hal secara manusiawi, saudara tidak mampu untuk menghadapinya. Rasa-rasanya kaki ini sudah tidak bisa lagi untuk berdiri. Kaki ini sudah berlutut dan tidak mau bangun, kalau boleh saya katakan seperti doa hamba-hamba Tuhan di waktu yang lampau, delosor kalau boleh saya katakan. Sampai delosor. Ada hal-hal yang saudara gumulkan, ada hal yang saudara doakan dengan begitu sangat. Ingat baik-baik. Kekuatan saudara terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara gumulkan hari ini, pasti pertolongan Tuhan yang tidak terbatas itu akan terjadi dalam hidup kita. Pemulihan Tuhan yang tidak terbatas itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya ingat ketika masa-masa pandemi mulai Maret minggu ketiga atau minggu keempat, jemaat yang datang hanya berapa? 30, 20 begitu. Ya. Jadi seringkali kalau saya persembahan saya nggak ambil, saya kasihkan adik saya, kamu atur untuk kebutuhan pastori. Secara manusiawi ketika saya melihat akan hal itu berbulan-bulan, itu terbatas kemampuan saya. Tapi Tuhan yang tidak terbatas itu mempunyai cara untuk memelihara dengan begitu ajaib. Tuhan yang tidak terbatas yang bertanggung jawab untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuasanya yang tidak terbatas. Tuhan mampu memakai banyak orang. Tuhan mampu memakai banyak saudara seiman yang mungkin secara lahir tidak begitu dekat dengan saya, ya, karena tempatnya yang berjauhan. Tuhan pakai bagaikan burung gagak yang memberi roti dan ikan. Sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini dari yang sedikit itu karena pandemi, tapi meskipun sampai hari ini masih pandemi, tetapi Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan. Mungkin hanya sekitar 15-10% paling banyak 20% begitu aja yang belum ibadah, tapi semuanya sudah Tuhan pulihkan kembali. Dan itu Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan yang saya layani, bahwa Tuhan yang kepadanya saya boleh mengabdi adalah Tuhan yang tidak terbatas. Hari ini saudara dan saya punya Yesus yang sudah bangkit. Jangan halangi kebebasan saudara untuk berseru kepada Tuhan. Jangan halangi kebebasan saudara untuk meminta kepada Tuhan. Jangan halangi kehidupan saudara untuk berserah kepada Tuhan. Karena itu adalah sebuah langkah di mana saudara akan mendapati yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Ya, akan membuat yang tidak mungkin bagi saudara itu bisa terjadi. Akan membuat yang mustahil bagi saudara, yang tidak mustahil bagi Tuhan akan kita terima. Yesus sudah bangkit, membuat pertolongan Tuhan tidak terbatas untuk kita, membuat kasih Tuhan tidak terbatas untuk kita, membuat berkatnya tidak terbatas untuk kehidupan kita. Dan ketika kita menikmati ketidakterbatasan Tuhan itu menyertai dalam hidup ini, saya yakin hidup saudara tidak mundur tapi maju. Hidup saudara tidak ke bawah tetapi hidup saudara ke atas. Karena ada Tuhan yang tidak terbatas yang menyertai dalam hidup kita. Terus beriman, terus percaya apapun yang terjadi, Yesus yang tidak terbatas itu menyertai hidup kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi kita.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri.